kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat berserta salamnya Allah, marilah kita sama-sama mengaturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan syafaat kelak yaumul qiyamah. Baik, pada acara kegiatan ini diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Semendawai Timur dari Pak Oki Rizky SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Oku Timur, Sabtu 24 Agustus 2024. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Semendawai Timur. Yang saya hormati Bapak Wakakurikulum Pak Bambang Suprapto SAG. Yang saya hormati Ibu Umi Lailia Husnia SPD selaku Wakakesiswaan SMP Negeri 1 Semendawai Timur. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Semendawai Timur dari Pak Oki Rizky SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Oku Timur. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Semendawai Timur. Dan yang keempat, acara inti dari Pak Oki. Dan yang kelima adalah penutup. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita sama-sama membuka bersama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yuyun. Untuk Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. ketiga, yaitu sambutan kepala sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Wakakurikulum, yaitu Bapak Bambang Suprapto. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'da. Yang saya hormati Ibu Umi Lailiyah Husnia selaku Waka Kesiswaan di SMP Negeri 1 Semendawe Timur. Yang kami banggakan Bapak Oki Rizky selalu JGP di SMP Negeri 1 Semendawe Timur, satu-satunya yang maju. Kita berikan apresiasi, ya, berikan dukungan kepada beliau untuk kesuksesan beliau. Dan Bapak Ibu semuanya serta tata usaha yang hadir di ruangan ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita sebagai umat muslim selalu muji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan inayah dan hidayahnya. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam selalu teruntukkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu dan selalu kita nantikan syafaat atau pertolongannya di dunia atau akhirat. Bapak Ibu hadirin, guru SMP Negeri 1 Semendawe Timur yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Di sini saya mewakili Kepala Sekolah Bapak Sahat Martumpur Haluman Tobing, yang mohon maaf hari ini beliau tadi ngepel saya, beliau tidak bisa menghadiri acara hari ini. Sebenarnya beliau sangat pengen sekali menghadiri acara pengibasan oleh Pak Oki di siang hari ini, tetapi ada sesuatu hal, diantaranya beliau sekarang menjadi panitia karnaval di KONI, maka beliau nggak bisa meninggalkan. Seandainya cuma peserta, Pak, saya akan izin demi anak buah saya, seperti itu. Karena saya panitia, kalau saya nggak hadir nanti nggak ngerti apa yang harus saya lakukan di KONI. Jadi beliau minta izin dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Oki Rizky, tidak bisa menghadiri acara kita di pagi hari ini. Yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan di sini kepada Bapak Ibu guru, mohon keikhlasannya kita luangkan waktu kita sama-sama sengkuyung teman kita yang sekarang JGP, ada pengibasan budaya positif untuk beliau. Jadi harapan saya kedepannya nanti SMP kita ini lebih maju lagi, dan ada lagi teman-teman JGP di SMP kita, sehingga tidak mustahil nanti semuanya kita maju seperti itu, apalagi yang usia muda seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada peningkatan step by step, walaupun sedikit sekarang cuma satu nggak apa-apa, besok tahun depan mungkin ada lagi, sehingga SMP kita ini walaupun bukan SMP penggerak tapi gurunya penggerak itu lebih baik, seperti itu harapan dari Bapak Tobing. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi teman-teman kita juga ada acara, seharusnya saya juga ikut KKG Tulung Harapan, tapi di sini Bapak saya wakilkan pada Bapak Epi Irwanto, saya mohon izin nggak bisa ke sana. Yang kedua kalinya kami selaku di depan juga ada acara tadi pemberkasan sertifikasi, saya izin sebentar ke Petanggan, habis itu saya cepat-cepat balik ke sini lagi. Nah, saya ingat habis selepas dari sana saya ke sini mewakili Bapak Tobing untuk acaranya Bapak Oki, seperti itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini juga sedikit yang saya sampaikan untuk pemerintahan dan juga besok hari Senin pada acara revitalisasi bahasa daerah, dan beliau harus mengibaskan budaya konfliknya. Semoga kita semua sukses, boleh dengan kesuksesan di sana,
kita diberikan kesehatan dan batin, karena begitu padatnya memang masyarakat kita di bulan-bulan ini seperti itu Bapak Ibu ya. Ya selanjutnya di sini Bapak Ibu, terutama Bapak Oki, ya semoga Pak Oki diberikan kesehatan dan batin, jangan kasih kendor, semangat terus, karena satu-satunya JGP di SMP kita Bapak Oki. Di sini kami semua mendukung apapun kegiatan positif yang akan dilakukan beliau. Bukan begitu Bapak Ibu ya? Ya. Jadi Bapak Ibu, saya mohon waktunya nanti sampai selesai acara Bapak Oki kita ikuti dengan seksama supaya berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita memasuki acara inti, yaitu acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Oki Rizky SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Oku Timur. Kepada beliau kami persilakan. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Sumedang Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Bambang Suprapto SAG. Kemudian yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Umi Lailiyah Husnia SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu saya, Bapak Ibu hebat yang menyempatkan waktunya untuk ikut kegiatan atau acara saya diseminasi budaya positif hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini mendapatkan selalu keberkahan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya, pertama dan yang paling utama adalah puji dan puja kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, nikmat, baik nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, berkumpul, insya Allah dicatat oleh Tuhan sebagai amal ibadah yang baik. Kedua kalinya, mohon izin bagi kita yang muslim, sholawat serta salamnya Allah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau di yaumil kiamah kelak sangat kita nantikan. Mudah-mudahan kita diakui sebagai pengikut beliau. Amin. Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru dan semuanya, mohon izin hari ini saya Oki Rizky, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Oku Timur, kelas kelompok 11.77 Kabupaten Oku Timur, Balai Guru Penggerak Sumatera Selatan, dengan Ibu dosen fasilitator Ibu Tri Widyaswari dan dosen pengajar praktik Bapak Rio Erwan Pratama. Hari ini mohon izin saya akan menyampaikan diseminasi atau pembebasan materi budaya positif. Jadi kami alhamdulillah per hari ini
sudah menginjak modul 2.1 tadi malam, yaitu memasuki modul pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelum itu kami dikasih tugas membuat kegiatan diseminasi budaya positif ini modul 1.4 di kurikulum pendidikan guru penggerak. Salam dan bahagia, ini tagline salam yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi konsep inti di materi budaya positif itu ada beberapa poin, yakni pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, selanjutnya adalah keyakinan kelas, kemudian hukuman dan penghargaan, lalu ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini sebetulnya kalau mau dijabarkan sangat banyak, kami akan coba untuk merangkumnya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu, kita selaku pendidik itu diarahkan untuk menjadi pendidikan di kelas yang tidak lagi ke guru center atau hanya kepada guru, melainkan ke teacher center. Jadi orientasi kita itu adalah siswa sebagai artisnya bahasanya, siswa sebagai yang utama yang kita fasilitasi. Jadi kita selaku pendidik diharapkan hanya menjadi fasilitatornya saja, tidak menjadi teacher center seperti selama ini kebanyakan paradigma pendidikan di Indonesia adalah berpusat kepada gurunya. Tapi Kementerian Pendidikan menginginkan kita semuanya, bukan hanya guru penggerak, tapi seluruh Bapak Ibu guru itu merubah paradigma belajar, bahwasanya yang menjadi fokus utama adalah student center, siswa yang menjadi fokus utama. Kemudian disiplin positif, sebetulnya modul budaya positif ini lebih ke arah guru BK sebetulnya. Jadi Bapak Ibu itu sekarang kita dituntut ya, bukan hanya bisa mengelola kelas dalam arti mentransfer ilmu, contoh IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya, tapi kita juga diharapkan oleh Kementerian Pendidikan itu bisa berperan juga sebagai guru BK. Jadi betul selama ini yang sudah menjadi program di sekolah kita, jadi kalau ada masalah itu tidak langsung ke guru BK, tapi wali kelas khususnya wajib untuk bisa menyelesaikan terlebih dahulu. Jadi segala macam permasalahan anak didik kita di kelas itu menjadi tanggung jawab pertama adalah wali kelas dengan adanya disiplin positif. Kemudian nanti lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia atau peserta didik kita itu mengikuti perintah kita karena apa? Atau ada pertama ancaman, kedua ada penghargaan, ketiga memang dari dalam jiwanya, dari dirinya dia disiplin. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu sebetulnya kita buat di awal pembelajaran semester, contoh semester kita dimulai bulan Juli kemarin, kita seharusnya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas itu bisa kita artikan perjanjian di dalam kelas kita itu seperti apa dengan anak didik kita. Contoh, bukan hanya anak didik, misal di sini kita ada keyakinan kelas satu, dalam kegiatan ini tidak diperkenankan untuk membunyikan
nada handphone atau di mode silent dan lain sebagainya. Lalu ada hukuman dan penghargaan. Jelas ini sangat lumrah terjadi di semua sekolah. Jadi kita selaku pendidik, selaku guru pasti pernah memperlakukan siswa kita dengan hukuman, juga pernah memperlakukan penghargaan kepada siswa kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Lalu posisi kontrol guru sebagai apa? Sebagai pemangkas, sebagai motivator atau sebagai manajer. Lalu ada segitiga restitusi. Jadi sebetulnya di segitiga restitusi ini kita selaku pendidik itu lagi-lagi dituntut seolah berlaku sebagai malaikat. Jadi walaupun ada anak didik kita yang mohon maaf salah, itu kita tidak boleh langsung menjudge, menghakimi. Jadi kita berperilakunya dituntut seperti malaikat. Meskipun kadang di lapangan itu tidak seperti itu. Kadang kita juga luka sebagai manusia, tentu tersulut emosi, amarah dan lain sebagainya. Kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, semalam kami selesai ruang kolaborasi, Zoom meeting membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata ada miskonsepsi, Bapak Ibu. Kata Ibu Tri Widyaswari, dosen fasilitator guru BK. Jadi dijelaskan ketika membagi kelompok di kelas, sebetulnya untuk contoh yang sudah kita lakukan, gaya belajar itu ada audio, visual, dan kinestetik. Sebetulnya yang salah ditangkap oleh kita di bawah itu malah dikelompokkan yang kinestetik sama kinestetik, yang audio sama audio, yang visual sama visual. Ternyata yang sebetulnya oleh ibu atau bapak guru BK sudah dipakai aplikasi Aku Pintar. Jadi tetap di kelompok itu, dalam satu kelompok ada 3 jenis gaya belajar tersebut, bukan malah mohon maaf disisa, disendiri-sendiri. Itu yang semalam kami dapatkan, ada miskonsepsi selama ini di bawah. Lalu saya bilang, izin Ibu, karena waktu itu sekolah kami ada IHT ya Pak, pengimbasan dari sekolah penggerak. Nah kami diarahkan seperti itu. Kalau seperti itu Pak, kata Ibu Fasilnya, itu sekolah Bapak membuat sekolah eksklusif, bukan sekolah inklusif. Harusnya berarti sebetulnya sudah betul selama ini yang juga diprogramkan oleh Ibu Umi selaku wakil kesiswaan, misal dalam menentukan kelas dari kelas 7 ke kelas 8, kelas 8 1 ada yang ranking 1-nya, ranking 2-nya dan tidak jadi 1. Misal yang tadinya di kelas 7 ranking 1 tiba-tiba satu kelas di kelas 8. Sebetulnya sudah tepat, mungkin nantinya bisa dimodifikasi lagi. Jadi walaupun jadi 3 kelompok besar di kelas itu tetap ada, kita tahu datanya mana yang kinestetik, mana yang audio, dan mana yang visual. Namun dalam mendudukkan anak didik kita itu dalam satu kelompok tetap harus digabung. Itu sebetulnya supaya tidak monoton bahasa beliau seperti itu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Pada pembelajaran paradigma baru ini, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajarannya dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
ketika ketiga komponen ini selaras dan saling mempengaruhi. Keselarasan inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Pada pembelajaran paradigma baru ini, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmennya. Oke, kita lanjut. Di sini, Bapak Ibu, ada simulasi kegiatan paradigma ya. Ada A dan B, Anda atau dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, semisal kita cari sobek kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda atau untuk kita, untuk Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu kertas itu dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Misal kita kepal, contoh di kertas itu kita tulis apa yang paling berharga bagi kita. Mungkin anak atau apa kita tulis. Nah, kita genggam. Ini simulasi. Kemudian teman kita atau teman si B ini tadi akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta kita memberikan benda atau kertas yang tertulis sesuatu yang berharga itu. Anggap saja yang kita bawa itu adalah yang paling berharga bagi hidup kita. Nah, si B ini bisa menggunakan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, di sini perumpamaan tersebut sama seperti siswa kita. Jadi kalau mohon maaf, contoh dia terlambat 15 menit, katakanlah bel 07.15, dia sampai 07.30. Nah, di sini yang akan kita gunakan itu apa untuk mengintervensi siswa kita ini? Apakah mengancam atau menghardik, merayu, atau membujuknya agar tidak terlambat lagi? Kebanyakan dari kita, Bapak Ibu, sebetulnya saya juga menyadari, saya juga pernah salah seperti itu, yaitu kita langsung menghukum dia, push up kek, atau ojek kek, atau seperti apa. Karena paradigma kita seperti itu, untuk kita berpikirnya siswa ini kalau kita hukum selanjutnya akan mengikuti atau bahasanya manut. Nah, jadi itu yang sebetulnya belum tepat. Kita lanjut. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, aman dan nyaman, agar murid-murid kita mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, sebaik atau sesempurna apapun aturan atau tata tertib sekolah kita, kalau kita tidak saling berkolaborasi, kita tidak saling membangun budaya positif. Misal contoh, siswa kita melihat, mohon maaf, contoh ya Pak, Bu, oh ada Bapak Ibu yang bertengkar mungkin, ada yang berkonflik. Nah, ini akan membuat iklim sekolah kita jadi negatif. Jadi anak didik kita
Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini ada contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, lalu aktif dalam pembelajaran, lalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Ini keyakinan kelas kita. Lalu di sebelahnya ada kesepakatan kelas. Guru dan murid yang saling menyayangi, dalam arti saling membersamai tumbuh kembangnya belajar dan mengajar di kelas. Kami murid yang semangat belajar. Jadi kita hadirkan kesepakatan kelas kepada siswa kita agar semangat dalam belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi menjadi terobosan kita bukan hanya di sekolah kita tapi di sekolah se-Indonesia. Saat ini pergaulan anak-anak didik kita itu sudah sangat memprihatinkan dan ada apatis atau tidak peduli lagi dengan lingkungan bahkan teman-temannya. Kita lanjut Bapak Ibu. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Jadi kita harus buat dulu lebih abstrak dari peraturan. Jadi kata-katanya itu luas, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya sedikit tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diingatkan. Semua warga dan kelas sekolah dilibatkan di sini contoh lalu kesepakatan kelas selalu mengembalikan buku ke tempatnya, lalu mengembalikan buku ke tempatnya. Lalu keyakinan kelas kita adalah tanggung jawab. Kalau yang selalu mengembalikan buku ke tempatnya adalah kesepakatan kelas. Dan di sini keyakinan kelas kita yang kemudian dilarang mengganggu orang lain. Sebelum membuat keyakinan, kita harus merumuskan dulu. Pertama kita ajak diskusi merumuskan peraturannya menjadi keyakinan. Seperti itu tadi, kita kembalikan buku atau alat tulis di kelas itu kepada tempatnya. Nah, kita buat dulu peraturan, merumuskan peraturan untuk menjadi keyakinan. Kemudian menegakkan keyakinan kelas yang disepakati. Tentunya Bapak Ibu yang diharapkan di kelas itu juga ada dokumentasi, bisa pakai karton, bisa pakai sticky note, itu ditempel di dinding kelasnya masing-masing. Oke, ini contoh diskusi tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kita masuk ke hukuman dan penghargaan. Ini ada contoh studi kasus yang saya bacakan. Tony kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yakni Pak Joko, menanyakan pertanyaan, Tony menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi.
serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Tony yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Joko pada saat itu membiarkan teman-temannya Tony mentertawakan si Tony ini. Tony yang gagap dan malu luar biasa dan malahan meminta Tony untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil memegang hidungnya atau menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Joko. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Tony di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ada dua pertanyaan dari studi kasus ini. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Joko terhadap Tony? Jika setuju, mengapa? Dan kalau tidak setuju, juga apa alasannya? Kemudian menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Joko terhadap Tony adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dipersilakan Bapak Ibu untuk yang Ibu Umi. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya sebagai guru matematika, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Joko terhadap Tony? Mengapa? Saya tidak setuju dengan tindakan Pak Joko. Kemudian, karena saya tidak setuju, seharusnya Pak Joko tidak membiarkan teman-temannya menertawakan Tony. Dan Tony seharusnya kita kasih penguatan untuk bisa belajar matematika, walaupun Tony itu tidak senang dengan pelajaran matematika. Jadi caranya secara perlahan-lahan itu Tony mengikuti apa yang Pak Joko sampaikan, dan jangan sampai Tony itu Tony tidak konsentrasi dalam belajar matematika sehingga dia belajar dengan dirinya sendiri, ya. Karena di situ Tony belajar gambar pada saat pelajaran matematika. Jadi kalau misalkan ditertawakan, apalagi dibawa ke depan, hukuman kalau menurut saya ya, dihukum untuk memegang hidungnya ya di depan, itu sudah secara langsung itu memalukan ya, membuat Tony itu merasa terisolir gitu. Jadi kita harus secara pelan-pelan memberikan semangat kepada Tony untuk bisa belajar matematika, walaupun dia sebenarnya tidak senang dengan matematika. Terima kasih. Terima kasih Ibu Umi. Luar biasa penguatannya. Jadi kasus mapel matematika langsung dijawab oleh Ibu matematika. Terima kasih Ibu Umi. Baik, memang betul Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Umi sangat luar biasa. Jadi kita selaku guru, bukan hanya di mapel matematika, di semua mapel, jika ada siswa kita katakanlah seperti Tony ini, sebetulnya kita tidak boleh langsung menghukum dia secara langsung, bahkan membuat dia dimalukan di depan teman-temannya dengan cara mungkin ke depan kelas memegang hidung atau berdiri dengan satu kaki dan lain sebagainya. Melainkan kita kasih konsekuensi. Kalau yang dilakukan oleh Pak Joko ini adalah jenis hukuman, sedangkan kita kasih konsekuensi. Konsekuensi contohnya di kelas kita panggil Tony baik-baik. Tony, kita jelaskan karena kamu tidak memperhatikan dan kamu tidak atau belum bisa menjawab pertanyaan yang Bapak atau Ibu
atau Bapak Ibu kasih, maka kamu waktu istirahatmu akan terpotong mungkin 10 menit untuk dia mempelajari dan mengerjakan soal atau tugas yang kita berikan itu tadi. Jadi konsekuensinya contohnya adalah mengurangi waktu dia istirahat. Itu Bapak Ibu, kemudian bisa kita lanjut umat dan penghargaan. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya Bapak Ibu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sejatinya setelah diteliti manusia itu membutuhkan 5 kebutuhan dasarnya atau juga beserta diri kita. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang. Bertahan hidup ini bisa dengan makan, minum, kemudian kasih sayang ini adalah perhatian. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan, keempat adalah kesenangan, dan kelima adalah penguasaan. Jadi sebetulnya semuanya, bukan hanya siswa, kita juga sebagai guru, itu memiliki 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kalau sampai kelima faktor ini tidak terpenuhi, itu terkadang yang membuat anak didik kita itu melakukan suatu pelanggaran. Kebanyakan di sekolah, ini faktor kasih sayang. Biasanya anak didik yang di rumahnya, mohon maaf, ingin mendapatkan kasih sayang orang tuanya, ibu atau bapaknya, itu biasanya akan banyak tanda kutip membuat kasus, membuat onar dan lain sebagainya. Sebetulnya dia minus atau defisit kasih sayang sebetulnya, dan membutuhkan perhatian kita sebagai guru untuk lebih memperhatikan dan menyayangi. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke selanjutnya 5 posisi kontrol guru terhadap murid atau siswa kita. Yang pertama kita sebagai penghukum. Jadi seperti yang dilakukan oleh Pak Joko dan Pak Nik tadi adalah penghukum. Juga membuat merasa bersalah dengan menghukum dia ke depan, dipermalukan di depan teman-temannya. Ini juga membuat siswa kita merasa bersalah. Kemudian kita juga bisa posisi kontrol kita sebagai teman. Contoh, jika ibu bapak wali kelas atau ibu bapak guru BK itu bisa mengajak dari hati ke hati untuk berdiskusi apa permasalahannya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat kita bisa menjadi pemantau. Jadi guru itu bisa menjadi pemantau bagi siswa atau murid kita. Mungkin pergaulannya seperti apa kita pantau, mungkin media sosialnya seperti apa. Kadang betul Bapak Ibu, kadang siswa kita itu bahkan lebih canggih, bahkan lebih maju karena mereka sangat dekat dengan IT, sangat dekat dengan media. Kita Bapak Ibu gurunya tertinggal. Ini yang luput dari pantauan kita sebetulnya Bapak Ibu. Sedangkan zaman sekarang banyak sekali kasus itu justru mohon maaf di media sosial yang menjadi kelemahan kita untuk memantaunya. Lalu yang kelima, manajer. Nah, sebetulnya Bapak Ibu kita dituntut juga untuk menjadi manajer. Jadi kalau manajer itu adalah merangkum keempat posisi kontrol kita tadi sebagai pemimpin pembelajaran kalau bahasa di rumah. Ada Bapak Ibu. Baik, materi terakhir ini tentang segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu akan saya putar video contoh. Sebelum saya putar video, saya jelaskan dulu pengertian restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan
untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya atau kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid kita berpikir tentang orang lain itu seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebetulnya ini adalah trik-trik guru BK. Jadi pertanyaan ini menurut saya berbeda, tapi harus ditetapkan pada pertanyaan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak Ki. Ini adalah trik-trik guru BK sebetulnya, Ibu tidak. Jadi kami ini Bapak Ibu guru semuanya diwajibkan untuk memiliki trik-trik yang seperti guru BK lakukan. Ini ada 2 contoh video yang saya share. Ya, jadi Bapak dalam laporan dari guru tiket, kalau benar katanya Wijaya sering terlambat. Ya Pak. Seringan Wijaya kamu sudah terlambat berapa kali? Ya, jadi Bapak dalam laporan dari guru tiket, kalau benar katanya Wijaya sering terlambat. Ya Pak. Seringan Wijaya kamu sudah terlambat berapa kali? 5 kali Pak. 5 kali. Ya Pak. Itu apa yang memicu kamu bisa datang ke sini? Kenapa? Saya berbadan cerita dan main HP dan kurang tidur Pak. Belajar main HP dan kurang tidur. Kira-kira menurut kamu, kalau kamu datang terlambat, itu kamu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Melanggar Pak. Keyakinan kelas yang mana? Disiplin Pak. Disiplin. Baik, kalau kamu sudah menyadari bahwasanya kita melanggar keyakinan kelas kita, disiplin. Bapak mengingatkan kamu, selanjutnya jangan diulangi lagi. Ya Pak. Untuk itu, kurangi main HP-nya dan tidurnya lebih awal supaya kamu jangan tepat waktu dan disiplin. Jika kamu menggunakan disiplin, ini manfaatnya banyak sekali Wijaya kalau bisa mengoptimalkan nilai-nilai kamu, belajar kamu, ya. Selanjutnya nanti Bapak akan kerjasama juga dengan guru BK, dengan Bapak Ibu orang tuamu untuk memantau kamu, ya. Jangan ulang kembali dan harus menerapkan disiplin yang lebih aktif. Oke ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wijaya. Saya senang sekali diajak berdiskusi sama wali kelas saya, Pak Oki. Saya kelas 85. Saya sudah terlambat sekolah karena begadang dan saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan itu. Saya ingin berangkat sekolah lebih tepat waktu agar meraih prestasi. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ini tadi contoh video 1, ada anak kita asumsikan dia sering terlambat. Kita mendapatkan laporan dari guru tiket. Nah, jadi dalam segitiga restitusi kita tidak boleh langsung menghukumnya. Kita tanyakan dulu validasi tindakan dia ini salah enggak. Apakah dia ini terlambat? Sudah berapa kali? Dia ini salah enggak kalau misal terlambat? Kita validasi dulu. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang mana yang dilanggar oleh dia, yaitu adalah kedisiplinan, datang tepat waktu ke sekolah.
Kemudian kita yang ketiga, kita kembalikan lagi menstabilkan identitas. Jadi dia ini kalau bahasa mungkin kepolisian tersangka. Nah, jadi kita ini sebagai gurunya kita harus mengembalikan atau menstabilkan lagi identitasnya. Jadi jangan sebagai pesakitan atau bahasa kasarnya seperti penjahat. Jadi kita kembalikan lagi kepercayaan diri dia agar tidak melanggar lagi dan kita nasihatin untuk tidak melakukannya kembali. Kemudian kita gali juga kenapa dia melakukan itu. Mungkin ternyata karena banyak main HP dan lain sebagainya. Jadi kita pun kita ambil hatinya, kita juga ungkapkan sama Bapak juga dulu pernah juga datang terlambat. Dulu Bapak juga pernah di posisimu, tapi Bapak ingin kamu untuk lebih giat, disiplin kembali supaya prestasi kamu ke depan itu bisa naik atau bisa bagus. Dan kita kasih gambaran bahwasanya kehidupan ke depan itu kalau kita tidak sekolah, kalau kita tidak disiplin, maka kita tidak akan mendapatkan kesuksesan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu semuanya tentang ketiga atau segitiga restitusi. Ini materi terakhir, segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas tadi, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan kelas mana atau keyakinan sekolah mana yang dia langgar. Kemudian kita pada akhir penutup. Jadi Bapak Ibu semuanya mohon izin mengajak kita Bapak Ibu untuk belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini tercinta, yakni SMP Negeri 1 Sumedang Timur, sehingga dapat menciptakan karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semoga ini kelak bisa terwujud. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sekian yang bisa saya sampaikan atas hadirnya, atas waktunya. Semoga menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu dan ke depan bisa bersama-sama untuk memajukan sekolah kita tercinta. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat siang. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya. Demikianlah pemaparan materi dari Bapak Oki Rizky, Dimensi Budaya Positif di SMP Negeri 1 Sumedang Timur. Dari Pak Oki Rizky SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Oku Timur pada siang hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Pak Oki, dan kita bisa terapkan di pembelajaran kita selama di kelas, dan kita bisa menjadi guru-guru hebat berikutnya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua pada kesempatan siang hari ini. Untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mengucap hamdalah bersama-sama. Dan saya mohon maaf apabila selama kegiatan saya melakukan sesuatu yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.